Selamat datang di Perempuan Indonesia 1. Saya host dari Perempuan Indonesia 1, Regina Viania Ayudia. Kami menyadari bahwa saat ini pandemi terus berlangsung dan kami sebagai Perempuan Indonesia wajib bergotong royong untuk saling mengisi, saling berkolaborasi untuk terus menggerakkan perekonomian bangsa ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Nikadek. Selamat siang Nikadek. Selamat siang, Regina. Beliau adalah salah satu pengusaha di Bali yang turut andil dalam program pemberdayaan perempuan di Indonesia. Bagaimana Nikadek kabarnya? Baik ya Nikadek, semoga sehat-sehat selalu ya Nikadek. Amin. Kita saat ini akan bincang-bincang santai aja sebenarnya bagaimana sih dampak pandemi yang saat ini terjadi sesungguhnya di Bali. Kalau Nikadek boleh sedikit cerita kepada kita dan perempuan-perempuan Indonesia di luar sana. Iya, kami sebagai perempuan di Bali ya, terus terang jujur aja, wanita di Bali itu memang tangguh-tangguh ya. Karena seperti Mbak Regina ketahui, kalau kita di Bali itu menikah, wanita yang keluar dari rumah, otomatis mereka lebih mentalnya lebih kuat sih gitu. Tapi dengan kondisi sekarang ini, dengan kondisi yang seperti ini juga nggak bisa ya untuk survive dengan sekarang ini. Terus terang aja terguncang juga kita ya di Bali ya, tapi itu nggak bisa kita harus terus selama-lamanya shock seperti itu. Kita harus bergerak nih seperti itu. Dan wanita kan biasanya pikirannya lebih fleksibel lebih dinamis seperti itu. Jadi kita harus mengusahakan sesuatu, gimana caranya lebih berkreatif lagi, lebih mengupayakan lagi, dan kita berinovasi seperti itu. Iya betul. Kemarin sih saya juga sempat dengarkan, saya juga punya teman yang bekerja di perhotelan gitu ya Mbak. Beliau terkena dampak, kemudian yang tadinya kerja kantoran tiba-tiba harus memulai bisnis gitu karena benar-benar tidak ada penghasilan bulanan gitu. Dan itu kan bingung ya Mbak, kita sebagai yang tadinya kerja di kantor langsung berhenti untuk mulai bisnis gitu. Ada nggak sih tips-tips dari Mbak Nikadek bagaimana sih cara memulai bisnis sehingga situasi pandemi seperti ini diharapkan kan lapangan pekerjaan terus terbuka, dan kemudian gimana cara kita bisa tetap menyerap tenaga kerja gitu, dan di sini kan pasti peran perempuan sangat dibutuhkan gitu. Adakah tips-tips dari Mbak Nikadek sendiri? Berangkat dari pengalaman saya sendiri, saya mulainya dari nol ya. Saya mulainya itu dengan 3 orang karyawan, dan saya sendiri termasuk karyawan itu. Dan itu termasuk 3 orang karyawan. Sampai sekarang udah ada 100 karyawan ya Mbak ya. Hebat. Lebih ya. Mungkin tahun depan udah 1000 kali ya Mbak. Astagfirullah ya. Mudah-mudahan ya. Jadi mungkin ya mental kita sebagai pengusaha sama mental dari karyawan ya yang sudah biasa terima bulanan itu tiba-tiba sekarang move ke tiba-tiba jadi zero kayak gitu, mungkin berbeda sih, pressure-nya berbeda, tekan berbeda, tapi ya gimana ya, kita harus bisa berinovasi, mau tidak mau ya harus dijalani, diusahakan. Apapun yang kita usahakan itu, kalau memang kita tekadnya kuat, kita apapun kita jalankan dengan hobinya kita seperti itu, saya yakin optimis, mudah-mudahan bisa. Yang penting sekarang bisa survive gitu. Bisa survive dulu ya. Itu sih pentingnya sekarang gitu. Soalnya kemarin juga teman aku itu cerita bahwa ya setelah dia di rumah dengan terpaksa dia harus jualan makanan gitu, masak dari packaging yang bagus, kemudian dia jual, akhirnya sekarang dia punya reseller, bahkan akhirnya malah pendapatannya lebih banyak daripada kerja di kantoran gitu, which is kan sebenarnya itu good things, tapi kan ya mungkin kita butuh saling bergotong royong kali ya buat menimbulkan pribadi-pribadi yang tetap kita harus tetap bisa fight di situasi seperti ini gitu. Kita pun harus support mereka. Seperti saya sih misalnya di Bali ini kan kita wanita Bali sering buat canang, buat acara-acara itu kita dulu buat sendiri. Sekarang kita beli sama mereka. Jadi kita sering support supaya mereka tetap dapat pemasukan juga melalui canang tersebut. Kita sering makan di restoran. Sekarang order di teman kayak gitu ya. Jadi dari hal kecil tapi bisa saling mensupport itu gitu ya. Itu berarti sekali. Dan bagaimana sih sejauh ini usaha apa yang sudah dilakukan Nikadek sendiri untuk di Bali Alus sehingga peran perempuan yang terkena dampak ini tetap bisa ditanggulangi gitu, dan apa yang sudah dilakukan di perusahaan ini? Jadi ya kita di sini di Bali Alus terus terang aja kan sama ya. Jadi memang nggak siap juga. Terus banyak rencana-rencana planning jangka panjang, jangka pendek yang tiba-tiba ya frontal kita rubah semuanya seperti itu. Jadi di sini PR pertama yang harus kita lakukan tuh gimana caranya pertahankan mereka. Karyawan yang ada di sini, terutama kan di sini karyawannya sebagian besar adalah wanita. Perempuan. Jadi gimana caranya nggak mem-PHK mereka seperti itu. Jadi mengusahakan
apa sih yang bisa kita lakukan biar mereka tuh bisa kita tetap pertahankan. Nah, sebelumnya mereka berjuang untuk Bali Halus, sekarang Bali Halus yang berjuang untuk mereka. Itu istilahnya seperti itu ya. Betul. Jadi ada give back dan kemudian itu yang akan diberikan ke depannya gitu ya. Nah, kemudian berarti so far memang tidak ada PHK ya di Bali Halus ya, karena untuk pemberdayaan. Nah, dan kita juga ada kendala sih, masalah misalnya kayak kita ada di sini ada yang bagian produksi, ada administrasi, marketing seperti itu. Nah, di marketingnya ini yang kendala paling ekstrim ya, karena di sini kita ada kita kan taruh consignment di modern market. Nah, kita taruh juga SPG di sana, dan modern market itu atau hotel tutup ya. Jadi otomatis mereka kita apakan nih karyawan ini dirumahkan kan kasihan banget. Jadi saya berusaha nih mengupgrade mereka yang sebelumnya jualan offline, kita sekarang alihkan mereka ke online seperti itu. Dan kita aktifkan mereka di marketplace, membantu kita marketing di online shop seperti itu. Berarti ada peningkatan skill yang diberikan juga ya, sehingga mereka tetap bisa dipertahankan dari jobdesk pertama dengan jobdesk yang baru berarti ya. Nah, kemudian apa sih Mbak, kalau boleh tahu, sesama perempuan nih kita kan pasti harus saling kolaborasi, harus saling mendukung gitu ya. Adakah pelatihan-pelatihan yang Mbak Nika Dek bisa berikan kepada teman-teman di luar sana sehingga kita nih bisa tetap punya motivasi, kita tetap bisa punya kemauan untuk terus maju? Adakah seperti pelatihan-pelatihan online yang diberikan selama pandemi ini atau bagaimana rencananya? Kita sih banyak berbagi ya, seperti webinar seperti kemarin, dan kita sekarang juga ada pelatihan ke Lombok nih. Nah, di sini di Badan POM mengutus Bali Halus untuk memberikan pelatihan ke situ, jadi memberdayakan petani garam di sana. Jadi di sini inovasi itu nggak hanya membuat sesuatu yang baru, tapi memaksimalkan atau menambah fungsi dari sebelumnya seperti itu. Jadi garam yang sebelumnya hanya dikonsumsi, sekarang gimana caranya bisa dipakai untuk kosmetik gitu. Jadi kita ada ke sana memberdayakan petani garam di Lombok, itu sebagian besar juga wanita ya. Wanita ya, benar-benar pemberdayaan perempuan ya berarti ya. Dan hasil-hasil laut mereka itu bisa kita olah lebih, fungsinya lebih maksimal lagi ya gitu. Oke, berarti sebenarnya pemberdayaan perempuan ini benar-benar dilakukan oleh Bali Halus ya, terutama sama pandemi ini fokus ke sana, yang kemudian ke depannya juga akan ada pelatihan-pelatihan yang akan diberikan gitu ya. Apabila ke depannya dari Perempuan Indonesia 1 ingin mengadakan pelatihan online dan berkolaborasi dengan Mbak Nika Dek, apakah Mbak Nika Dek bersedia gitu? Karena kita juga punya harapan bahwa kita harus tetap terus maju, punya semangat yang sama sehingga ke depannya kita bisa maju bareng-bareng untuk menggerakkan perekonomian bangsa ini gitu. Bersediakah Mbak? Ya, bersedia pastinya dengan senang hati. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih untuk bincang-bincangnya pada siang hari ini Mbak Nika Dek. Semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan Indonesia di luar sana. Amin. Dan seperti yang telah disampaikan juga oleh penggerak movement kita, yaitu Ibu Heni Lestari, kemajuan perempuan adalah kemajuan bangsa Indonesia. Demikian diskusi pada hari ini dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang.